Kita adalah makhluk sosial, tentu tidak bisa dipungkiri kita terlibat dalam komunikasi kelompok. Seberapa penting komunikasi, apa saja komponennya, inilah yang akan kita bahas lebih lanjut. Teman-teman, saya Kilau Riksaning Ayu, atau kalian bisa memanggil Ayu sebagai dosen dari Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman, akan mengantarkan dan menemani kalian untuk belajar lebih lanjut terkait dengan komunikasi kelompok. Setiap individu terlibat dalam komunikasi kelompok. Kita melakukan berbagai peran dalam hidup dan kehidupan ini, terlibat dalam komunikasi sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga, maupun bagian dari masyarakat. Kita akan melihat apa itu definisi komunikasi kelompok. Mendefinisikan komunikasi kelompok adalah sebuah konsep yang sangat aplikatif, kita lakukan dan kita juga terlibat di dalamnya. Komunikasi kelompok adalah kolaborasi dari 3 atau lebih anggota kelompok yang bekerja saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Ketika kita menjadi anggota dalam sebuah kelompok, kita menjadi komponen penting dalam komunikasi yang terjalin. Dan tentunya ini menentukan dan mempengaruhi beberapa komponen lainnya. Untuk memahami lebih jauh apa saja yang penting dalam komunikasi kelompok, kita akan membahas komponen yang terdapat dalam komunikasi kelompok. Yang pertama adalah anggota. Anggota merupakan komponen penting yang menentukan keberhasilan dari komponen-komponen komunikasi kelompok lainnya. Yang kedua, komponen setelah anggota adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah kata yang kita sangat familiar dan sangat umum. Kolaborasi menjelaskan terkait dengan perilaku anggota seperti koordinasi kerjasama, interaksi, dan juga kerjasama yang terjalin dalam sebuah tim. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah interdependence. Interdependence ini adalah saling ketergantungan, di mana setiap anggota tentunya harus merasa terlibat dalam sebuah kelompok. Kelompok yang sukses adalah anggota yang memahami tanggung jawab yang perlu mereka lakukan dalam sebuah kelompok. Dan komponen yang keempat adalah working. Working merupakan kerjasama ataupun usaha yang dilakukan oleh anggota dalam sebuah kelompok. Kerjasama ataupun working di sini tidak merujuk pada bekerja keras, tetapi bekerja secara efektif. Dalam sebuah kelompok, kita sebagai anggota bekerja dan saling memotivasi, di mana tentunya setiap anggota yang terlibat menggabungkan bakat dan energi mereka untuk mencapai tujuan dari sebuah kelompok. Komponen yang terakhir adalah goals. Goals adalah tujuan yang memandu anggota untuk melakukan tindakan, menetapkan standar, mengukur dan memberikan fokus, bahkan menyelesaikan konflik, dan memotivasi anggota untuk bekerja lebih efektif dalam sebuah komunikasi kelompok. Komponen yang kita pelajari dari komunikasi kelompok mengantarkan kita untuk memahami dinamika, aturan kelompok, hingga sosialisasi dalam kelompok. Belajar komunikasi kelompok tentu sangat aplikatif dan kita butuhkan. Komponen-komponen yang tadi dijelaskan membawa kita pada pemahaman bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat lepas dari komunikasi dan interaksi. Kita selalu melakukan komunikasi kelompok. Bahkan dalam sebuah keluarga pun kita berinteraksi dan saling mencapai sebuah tujuan yang ditentukan. Demikian untuk penyampaian materi ini, semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian untuk dapat berkomunikasi secara efektif. Salam komunikasi.